Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto, NIM 2110417536. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen agribisnis, di mana untuk membuat video ada beberapa soal. Untuk soal nomor 1 bagian A, apa tujuan Anda mengikuti kuliah pemasaran agribisnis? Tujuan utama mengikuti kuliah pemasaran agribisnis adalah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasarkan produk-produk agribisnis secara efektif. Adapun tujuan spesifik yang dapat dicapai melalui kuliah pemasaran agribisnis antara lain, yang pertama, memahami prinsip-prinsip pemasaran, yaitu mahasiswa akan belajar tentang prinsip-prinsip pemasaran dan bagaimana menerapkannya dalam konteks agribisnis. Ini mencakup pembelajaran tentang strategi pemasaran, pengembangan produk, harga, promosi, dan distribusi. 2. Memahami karakteristik pasar agribisnis. Mahasiswa akan mempelajari karakteristik pasar agribisnis, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, dan tren pasar. Hal ini akan membantu mereka memahami bagaimana mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk produk agribisnis. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan manajemen pemasaran, yaitu mahasiswa akan belajar tentang keterampilan manajemen pemasaran yang diperlukan untuk memasarkan produk agribisnis, seperti analisis pasar, pengembangan merek, manajemen penjualan, dan pengukuran kinerja pemasaran. Ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim pemasaran. Keempat, meningkatkan kesadaran tentang aspek sosial dan lingkungan pemasaran agribisnis, yaitu mahasiswa akan mempelajari aspek sosial dan lingkungan dari pemasaran agribisnis, termasuk keberlanjutan, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan isu-isu lingkungan. Ini akan membantu mereka memahami pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam mengembangkan strategi pemasaran yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Soal bagian B, berapa kali Anda menghadiri kuliah pemasaran agribisnis? Untuk saat ini sudah 6 kali pertemuan. Saya sudah mengikuti 6 kali pertemuan dalam kuliah pemasaran agribisnis. Menghadiri kuliah pemasaran agribisnis secara teratur sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep pemasaran yang diterapkan pada konteks agribisnis. Dalam kuliah, mahasiswa akan belajar tentang prinsip-prinsip pemasaran, strategi pemasaran, karakteristik pasar agribisnis, dan keterampilan manajemen pemasaran. Selain itu, menghadiri kuliah pemasaran agribisnis juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen dan rekan mahasiswa. Diskusi dalam kelas dapat membantu mahasiswa memahami konsep-konsep pemasaran dengan lebih baik dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pemasaran dapat diterapkan pada produk-produk agribisnis. Untuk soal bagian yang C, ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan isi tugas Anda. Baru satu soal yang mengenai pemasaran agribisnis. Bentuk tugasnya membuat video. D, apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Saya sudah bergabung. Untuk tugasnya diberikan di Google Classroom pada tanggal 24 April 2023. Untuk saat ini belum dinilai sehingga tidak tahu nilainya berapa. Soal bagian nomor 2, soal bagian B berkenaan dengan affiliate marketing atau affilio. A. Apa itu affilio marketplace? Jelaskan. Affiliate marketplace adalah platform online yang memungkinkan para marketer atau afiliasi untuk berpartisipasi dalam program afiliasi yang ditawarkan oleh berbagai merek atau perusahaan. Program afiliasi ini biasanya memberikan komisi kepada afiliasi yang berhasil mempromosikan produk atau layanan mereka atau layanan merek tersebut dan berhasil mengarahkan pelanggan untuk membeli produk atau layanan tersebut melalui link afiliasi.
Affiliate marketplace umumnya terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan program afiliasi dari berbagai merek atau perusahaan. Sebagai afiliasi, kita dapat memilih program afiliasi yang sesuai dengan niche atau topik yang kita minati dan mulai mempromosikannya kepada audiens kita. Dalam affiliate marketplace, afiliasi dapat melacak kinerja mereka dengan penghasilan yang dihasilkan dari setiap program afiliasi yang diikuti. Biasanya afiliasi akan diberikan tautan afiliasi unik untuk setiap program yang diikuti, dan setiap kali tautan tersebut diikuti dan menghasilkan penjualan, afiliasi akan menerima komisi. Beberapa contoh affiliate marketplace yang populer diantaranya adalah Amazon Associate, ClickBank, Rakuten Marketing, Sell, Commission Junction, dan masih banyak lagi. Affiliate marketplace ini memberikan peluang yang baik bagi para marketer atau afiliasi untuk menghasilkan uang secara online dengan mempromosikan produk atau layanan merek lain dan memperoleh komisi dari setiap penjualan yang berhasil mereka hasilkan. Soal B, dari mana Anda mengetahui affiliate marketplace tersebut? Saya mengetahui affiliate marketplace melalui pencarian di mesin pencari seperti Google. Cukup kita ketikkan affiliate marketplace atau platform afiliasi di kolom pencarian dan kita akan menemukan berbagai platform afiliasi yang tersedia. Selain itu, Anda juga dapat membaca artikel atau ulasan online tentang platform afiliasi yang populer dan terpercaya. Ada banyak sumber yang dapat Anda gunakan untuk memperoleh informasi tentang affiliate marketplace seperti forum diskusi online, blog, dan website tentang pemasaran afiliasi. Sebelum bergabung dengan affiliate marketplace tertentu, pastikan untuk melakukan pengecekan dan riset terlebih dahulu untuk memastikan bahwa platform tersebut memang terpercaya dan memiliki program afiliasi yang relevan dengan topik yang Anda minati. Anda juga dapat membaca syarat dan ketentuan program afiliasi serta persyaratan untuk menjadi afiliasi di platform tersebut sebelum memutuskan untuk bergabung. C. Apakah Anda mendaftar di affiliate marketplace dan apa webnya? Saya belum mendaftar karena saya menggunakan handphone Apple. Untuk diketahui, kemarin handphone merek Apple baru bisa membukanya pada tanggal 13 Mei 2023. D. Apakah merasa tertarik ikut affiliate atau terpaksa daftar affiliate? Jelaskan jawaban Anda. Untuk saat ini saya tertarik karena pengen tahu apa yang ada di aplikasi affiliate tersebut. E. Jelaskan bagaimana cara kerja affiliate tersebut. Affiliate adalah sebuah platform afiliasi yang menghubungkan afiliasi dengan program afiliasi dari berbagai merek atau perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah cara kerja affiliate. Yang pertama, pendaftaran. Afiliasi dapat mendaftar ke affiliate secara gratis dengan mengisi formulir pendaftaran di website affiliate. Setelah mendaftar, afiliasi akan diberikan akses ke berbagai program afiliasi yang tersedia di affiliate. Yang kedua, memilih program afiliasi. Afiliasi dapat memilih program afiliasi yang sesuai dengan topik yang mereka minati dan memenuhi persyaratan program afiliasi tersebut. Setiap program afiliasi di affiliate memiliki persyaratan dan komisi yang berbeda-beda, sehingga afiliasi dapat memilih program afiliasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Mempromosikan produk atau layanan. Setelah terdaftar pada program afiliasi tertentu, afiliasi dapat mempromosikan produk atau layanan merek atau perusahaan tersebut melalui berbagai saluran pemasaran digital seperti media sosial, blog, atau email marketing. Affiliate menyediakan tautan afiliasi unik untuk setiap program afiliasi yang diikuti, sehingga afiliasi dapat mengarahkan lalu lintas ke website, merek, atau perusahaan dan menghasilkan komisi. F. Ada berapa marketing plan di affiliate tersebut? Jelaskan marketing plan dari affiliate tersebut. Yang pertama, rencana pemasaran produk. Fokus pada promosi dan penjualan produk atau jasa yang
ditawarkan perusahaan. Rencana ini melibatkan analisis pasar, segmentasi pasar, dan pengembangan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk. 2. Rencana pemasaran digital. Fokus pada penggunaan platform online dan media sosial untuk mencapai target pasar. Rencana ini melibatkan penggunaan konten digital, media sosial, dan mesin pencari untuk mempromosikan produk. 3. Rencana pemasaran kampanye. Fokus pada promosi produk atau jasa melalui kampanye iklan yang terstruktur dan terukur. Rencana ini melibatkan pengembangan pesan iklan, pemilihan media, dan pengukuran hasil kampanye. 4. Rencana pemasaran acara. Fokus pada promosi melalui kegiatan-kegiatan publik atau acara yang diselenggarakan oleh perusahaan. Rencana ini melibatkan pengembangan acara, promosi, dan evaluasi hasil acara. Kelima, rencana pemasaran bisnis ke bisnis atau B2B. Fokus pada promosi produk atau jasa perusahaan kepada pelanggan bisnis. Rencana ini melibatkan pengembangan strategi pemasaran untuk membangun hubungan dengan klien bisnis dan mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan. Keenam, rencana pemasaran layanan. Fokus pada promosi jasa yang ditawarkan perusahaan. Rencana ini melibatkan pengembangan strategi pemasaran untuk membangun kepercayaan dan mempromosikan layanan yang ditawarkan. Setiap perusahaan dapat memiliki kombinasi dari rencana pemasaran yang berbeda, tergantung pada tujuan bisnis dan jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Soal nomor G, jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam afilio tersebut. Secara umum, program afiliasi atau affiliate program adalah program pemasaran di mana perusahaan membayar afiliasi atau biasanya pemilik situs web atau blogger untuk setiap pelanggan baru yang direferensikan oleh afiliasi tersebut ke situs web perusahaan dan melakukan pembelian atau tindakan lain. Komisi yang diberikan kepada afiliasi dapat berbeda-beda tergantung pada perusahaan dan produk atau jasa yang dipromosikan. Ada beberapa jenis komisi yang umum digunakan dalam program afiliasi, antara lain yang pertama, komisi berbasis persentase, yaitu afiliasi menerima persentase tertentu dari harga jual produk atau jasa yang direferensikan oleh mereka. Kedua, komisi berbasis biaya per tindakan atau cost per action, yaitu afiliasi menerima komisi ketika pelanggan yang direferensikan melakukan tindakan tertentu seperti mengisi formulir atau mendaftar ke newsletter. Yang ketiga, komisi berbasis biaya per klik atau cost per klik, yaitu afiliasi menerima komisi setiap kali pelanggan yang direferensikan mengklik iklan atau tautan di situs web afiliasi. Dan yang keempat, komisi berbasis biaya per 1000 impresi atau cost per mile, yaitu afiliasi menerima komisi setiap kali iklan di situs web afiliasi ditampilkan 1000 kali. Beberapa program afiliasi juga dapat menggunakan kombinasi dari beberapa jenis komisi di atas. Namun masing-masing program afiliasi dapat memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda-beda mengenai komisi yang ditawarkan dan cara pembayaran komisi kepada afiliasi. Nomor 3, soal bagian C. Soal bagian C berkenaan dengan teori pemasaran agribisnis. A. Apa yang dimaksud dengan pemasaran agribisnis? Pemasaran agribisnis adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran yang terkait dengan produk-produk pertanian atau agribisnis, mulai dari produksi hingga konsumsi. Pemasaran agribisnis mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk mempromosikan dan menjual produk pertanian atau agribisnis, seperti bahan pangan, bahan baku, dan produk olahan. Pemasaran agribisnis melibatkan kegiatan-kegiatan seperti penelitian pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, distribusi, dan penjualan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi produk pertanian atau agribisnis, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi petani atau produsen dan memberikan nilai yang lebih baik bagi konsumen. Dalam pemasaran agribisnis, pengetahuan tentang karakteristik pasar dan kebutuhan konsumen sangat penting. Hal ini dapat membantu petani atau produsen untuk memilih jenis produk yang tepat untuk diproduksi dan menyesuaikan kualitas, harga, dan kemasan produk dengan kebutuhan pasar. Pemasaran agribisnis juga melibatkan kegiatan yang berkelanjutan, seperti mempertahankan kualitas produk, menjamin pasokan yang stabil, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Beberapa strategi pemasaran agribisnis yang umum digunakan antara lain pemasaran langsung, pemasaran melalui lembaga pemasaran bersama,
pemasaran online, dan pemasaran melalui rantai pasokan. Pemasaran agribisnis yang efektif dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani atau produsen, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat. B. Apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran? Bauran pemasaran atau marketing mix adalah serangkaian alat atau unsur-unsur pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran suatu produk atau jasa. Konsep ini diperkenalkan oleh Neil Borden pada tahun 1940-an dan dikembangkan oleh McCarthy pada tahun 1960-an. Bauran pemasaran mencakup 4 elemen dasar, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang pertama, produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada pasar. Dalam bauran pemasaran, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai aspek produk seperti kualitas, fitur, desain, merek, dan kemasan. Yang kedua, harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam bauran pemasaran, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, keuntungan yang diinginkan, harga pasar, dan strategi harga yang digunakan oleh pesaing. Ketiga, promosi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Dalam bauran pemasaran, perusahaan dapat menggunakan berbagai bentuk promosi seperti iklan, publisitas, penjualan langsung, dan pemasaran langsung. Yang keempat, distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan produk dari produsen ke konsumen. Dalam bauran pemasaran, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti jaringan distribusi yang tersedia, biaya distribusi, dan efisiensi distribusi. Bauran pemasaran memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan upaya pemasaran mereka dengan mempertimbangkan berbagai elemen yang saling terkait. Dalam mengembangkan bauran pemasaran yang efektif, perusahaan perlu memahami kebutuhan dan keinginan pasar, serta mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. C. Bagaimana cara Anda memasarkan produk agribisnis melalui Affilio? Berikut adalah beberapa cara memasarkan produk agribisnis melalui Affilio. Yang pertama, mendaftarkan produk pada platform Affilio. Anda dapat mendaftarkan produk agribisnis Anda pada platform Affilio, sehingga produk Anda dapat diakses oleh para afiliasi yang tertarik untuk memasarkannya. Yang kedua, menawarkan komisi yang menarik. Anda perlu menawarkan komisi yang menarik bagi afiliasi yang memasarkan produk Anda. Komisi yang besar akan menarik minat afiliasi untuk memasarkan produk Anda. 3. Membuat materi pemasaran yang menarik. Anda perlu membuat materi pemasaran yang menarik dan mudah dipahami oleh afiliasi seperti banner, iklan, konten promosi, dan brosur produk. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan afiliasi. Anda perlu menjalin kerjasama yang baik dengan afiliasi seperti memberikan dukungan dan bantuan dalam memasarkan produk Anda, memberikan informasi produk yang jelas, dan memberikan layanan purna jual yang baik. Kelima, meningkatkan visibilitas produk. Anda perlu meningkatkan visibilitas produk Anda dengan memasarkan produk pada berbagai platform pemasaran online seperti media sosial, situs web, blog, dan lain-lain. Keenam, memperkuat branding. Anda dapat memperkuat branding produk Anda dengan mengembangkan merek yang kuat dan memberikan layanan pelanggan yang baik sehingga produk Anda dapat dikenal dan diingat oleh para konsumen. D. Apakah ada perbedaan antara pemasaran agribisnis dengan pemasaran produk manufaktur? Untuk jawabannya ya, ada perbedaan antara pemasaran agribisnis dan pemasaran produk manufaktur. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, sifat produk. Produk agribisnis memiliki sifat yang lebih kompleks dibandingkan dengan produk manufaktur. Produk agribisnis bergantung pada faktor alam, seperti iklim dan tanah, sehingga memiliki variasi yang lebih besar dalam hal kualitas dan kuantitas. Sedangkan produk manufaktur dibuat melalui proses produksi yang terencana dan terstruktur, sehingga cenderung lebih seragam dan mudah diukur dalam hal kualitas. Yang kedua, siklus produksi. Produk agribisnis memiliki siklus produksi yang lebih panjang dibandingkan dengan produk manufaktur. Produk agribisnis memerlukan waktu untuk tumbuh dan berkembang sebelum dapat dipanen atau dihasilkan.
sedangkan produk manufaktur dapat diproduksi dalam waktu yang relatif lebih singkat. Yang ketiga, distribusi. Distribusi produk agribisnis lebih tergantung pada faktor geografis dan cuaca. Produk agribisnis perlu dikirim dari lokasi produksi ke lokasi konsumen dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, infrastruktur, dan kondisi cuaca. Sedangkan produk manufaktur dapat didistribusikan dengan lebih mudah dan cepat melalui sistem logistik yang sudah terorganisir dengan baik. Yang keempat, harga. Harga produk agribisnis cenderung lebih fluktuatif dibandingkan dengan harga produk manufaktur. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan cuaca, ketersediaan stok, dan tingkat permintaan konsumen yang berfluktuasi. Sedangkan harga produk manufaktur cenderung lebih stabil karena produksinya dapat diatur dan dikendalikan dengan lebih baik. Kelima, pasar. Pasar produk agribisnis cenderung lebih lokal dan terbatas dibandingkan dengan pasar produk manufaktur yang dapat bersifat global. Hal ini disebabkan oleh sifat produk yang lebih tergantung pada faktor alam dan siklus produksi yang lebih panjang. Oleh karena itu, strategi pemasaran agribisnis dan produk manufaktur perlu disesuaikan dengan karakteristik produk, pasar, dan lingkungan bisnis yang berbeda-beda. Namun, tujuan utama dari kedua jenis pemasaran adalah sama, yaitu untuk memasarkan produk dengan efektif dan efisien serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Anda mempunyai kebun langsat, terdapat 500 pohon langsat di kebun Anda dan semua pohon berbuah. Bagaimana cara Anda memasarkan buah langsat tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Untuk memasarkan buah langsat dari kebun saya akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi potensi pasar. Saya akan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi pasar untuk buah langsat, termasuk mempelajari preferensi konsumen, harga pasar, serta pesaing di pasar. Saya akan mencari tahu apakah ada permintaan untuk buah langsat di daerah sekitar atau apakah saya perlu menjangkau pasar yang lebih jauh. Yang kedua, membangun jaringan pemasaran. Saya akan membangun jaringan pemasaran dengan menjalin hubungan dengan pengepul buah atau pedagang pasar tradisional setempat yang biasanya menjadi distributor buah-buahan. Selain itu, saya akan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan buah langsat saya dan menjangkau pasar yang lebih luas. Ketiga, mengatur harga. Saya akan menentukan harga jual yang sesuai dengan kualitas buah langsat yang saya produksi. Harga tersebut harus memperhitungkan biaya produksi, biaya pengemasan, biaya transportasi, serta margin keuntungan yang diinginkan. Yang keempat, mengemas buah langsat. Saya akan mengemas buah langsat dengan menempatkannya dalam kantong plastik atau kotak kardus yang sudah diberi label, merek dagang atau tanda khas kebun saya. Hal ini akan membantu membedakan buah langsat saya dari buah langsat dari kebun lain. Yang kelima, menjaga kualitas buah langsat. Saya akan memastikan bahwa buah langsat yang dipanen dan dijual dalam kondisi segar dan berkualitas baik. Saya akan memperhatikan faktor-faktor seperti suhu penyimpanan dan waktu antara panen dan pengiriman untuk memastikan buah langsat tetap segar dan tidak rusak. Yang keenam, memperluas pangsa pasar. Saya akan mencari peluang untuk memperluas pangsa pasar dengan menawarkan produk buah langsat dalam bentuk olahan seperti selai, dodol, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk saya. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, saya yakin dapat memasarkan buah langsat dari kebun saya secara efektif dan mencapai pasar yang lebih luas serta meningkatkan keuntungan bisnis saya. Soal bagian D berkenaan dengan video, manajemen pemasaran. Videonya dan dibuka link berikut videonya dan ditonton dan jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran agribisnis menurut pembicara tersebut. Judul video ini adalah Sistem Pemasaran Pertanian dan Manajemen Pemasaran. Pembicaranya adalah Amelira Haris Nasution, SPMSI. Manfaat dari menonton video ini yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan atau mengemukakan kembali sistem pemasaran dalam agribisnis. Pemasaran yaitu aliran produk secara fisik dan ekonomi dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Jejak penyaluran barang dan produsen ke konsumen akhir disebut saluran pemasaran. Jenis dan kerumitan saluran berbeda-beda sesuai dengan komoditinya.
Peningkatan kegunaan atau utilitas adalah perubahan yang membuat raw material menjadi produk yang diinginkan oleh konsumen. Efisiensi pemasaran sering digunakan dalam menilai prestasi kerja atau performance proses pemasaran. Efisiensi harga mengasumsikan hubungan keluaran masuk dalam bentuk fisis namun bersifat konstan. Efisiensi ini berkaitan dengan keefektifan harga dalam mencerminkan biaya keluaran yang bergerak melalui sistem pemasaran. Adapun manfaat lainnya yang dapat Anda peroleh dari menonton video ini adalah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang manajemen pemasaran dalam agribisnis, dan Anda juga dapat belajar tentang strategi pemasaran yang dapat membantu Anda meningkatkan penjualan seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, yaitu contoh di penjualan buah langsat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang manajemen pemasaran agribisnis, direkomendasikan agar Anda belajar tentang pemasaran, analisis pasar, dan branding, dan Anda dapat melakukan pelatihan dan membaca buku tentang topik yang ada dalam agribisnis tersebut. Demikian soal ujian tengah semester manajemen agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.